Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN Jakarta. Bertemu lagi dengan Bu Guru, Bu Erma, yang hari ini akan menjelaskan pembahasan soal-soal pra PTS IPA kelas 4. Soal-soalnya diambil dari buku ESPS IPA. Selamat menyimak ya. Semangat! Fungsi ekor pada burung merpati adalah mengatur suhu tubuh, mendeteksi keadaan, melindungi diri, menjaga keseimbangan. Kegunaan kumis kucing adalah mendeteksi keadaan, mengusir musuh, melindungi diri, berkomunikasi. Mendeteksi keadaan. Hewan yang tergolong serangga adalah kalajengking, kerang dan capung, siput, udang dan nyamuk, kepiting, kutu dan kupu-kupu, lalat, ngengat dan tawon. Hewan yang dikelompokkan dalam kelompok burung memiliki ciri-ciri bernapas dengan insang, memiliki sirip, tubuh ditutupi bulu, memiliki kelenjar susu. Ciri khas yang dimiliki oleh gajah sebagai hewan herbivora adalah memiliki gading yang panjang, gigi taring yang tajam, gigi geraham yang kuat, Jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut air mineral dan zat hara dari dalam tanah menuju daun adalah jaringan xilem, floem, cambium, epidermis. Xilem. Jenis akar yang dimiliki oleh tumbuhan padi adalah akar tunggang, akar serabut, akar papan, akar napas. Akar serabut. Tumbuhan berikut yang memiliki batang basah adalah mangga, rambutan dan sirsak, jeruk, pepaya dan kangkung, bayam, jagung dan pisang, lumut, kelapa dan kentang. Bayam, jagung dan pisang. Akar serabut adalah ciri khas dari tumbuhan dikotil, monokotil, berspora, berkeping dua. Monokotil. Beberapa tumbuhan memiliki akar gantung yang berfungsi untuk menangkap uap air dari udara, mempercepat penguapan air, menyimpan cadangan makanan, mencegah tumbuhan agar tidak mudah roboh. Menangkap uap air dari udara. Bentuk paruh burung elang berguna untuk menghisap madu, mengusir musuh, mengoyak mangsa, menyerok ikan. Mengoyak mangsa. Bagian atas rahang mulut ular berfungsi untuk mendeteksi bau, mengunyah makanan, mengeluarkan bisa yang berbahaya, berkomunikasi dan menarik perhatian lawan jenis. Mengeluarkan bisa yang berbahaya. Hewan laut yang bernafas menggunakan insang adalah udang, ikan hiu dan paus mamalia, ikan hiu, ikan badut dan ikan tuna, penyu, paus dan lumba-lumba. Jawabannya ikan hiu, ikan badut dan ikan tuna. Buaya, komodo, kura-kura dan penyu dikelompokkan ke dalam reptilia karena memiliki ciri-ciri memiliki kelenjar susu, bernapas dengan insang, memiliki tubuh yang besar, tubuh yang ditutupi oleh sisik, ciri-ciri reptil.
Paruh yang besar serta cakar yang tajam dan kuat merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh burung, kolibri, pelatuk, elang, unta. Elang. Ciri-ciri yang tepat dari tumbuhan monokotil adalah memiliki bentuk daun menyirip dan menjari, memiliki akar tunggang untuk menyerap nutrisi, tidak memiliki kambium. Jawabannya tidak memiliki kambium. Menghisap air dan zat hara dari dalam tanah adalah fungsi yang dimiliki oleh daun, akar, batang, bunga. Akar. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang adalah cabai, tomat, wortel, kentang. Kentang. Buah yang berasal dari bakal buah contohnya adalah apel, mangga, nanas, stroberi. Mangga. Bagian daging buah memiliki ciri berada di antara biji dan kulit pada buah alpukat, terletak di bagian dalam dari buah, merupakan bagian luar penutup buah, menempel, berada di antara kulit dan biji, bagian yang berdaging, enak dimakan. Nyamuk dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna karena memiliki tahap titik-titik selama hidupnya. Metamorfosis sempurna itu memiliki tahap pupa atau kepompong. Ciri khas hewan amfibi dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna adalah dapat hidup di dua alam, selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu, dapat hidup di dua alam. Pada daur hidup lalat, urut-urutan yang benar tahapan metamorfosisnya adalah telur larva pupa lalat dewasa, larva telur lalat dewasa pupa, telur larva pupa lalat dewasa. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan adanya perubahan alat gerak, tidak ada perubahan ukuran, perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok, adanya tahapan pupa. Jawabannya perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Tumbuhan tomat berasal dari buah, biji, akar, batang. Jadi kalau kita mau menanam tumbuhan tomat, yang kita tanam apanya? Biji. Tumbuhan berbiji akan menghasilkan titik-titik sebelum menjadi buah. Jadi bijinya itu akan berkecambah, kemudian tumbuh pohon, baru kemudian ada buahnya. Bagian tumbuhan yang pertama muncul setelah biji ditanam adalah, jadi setelah biji ditanam maka bagian bawahnya itu yang menuju ke tanah ada akar untuk menyerap air. Salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan adalah batang bertambah besar, batang semakin kering, batang ditumbuhi jamur, batang ditumbuhi lumut. Tumbuh itu bertambahnya volume tubuh, berarti batang bertambah besar. Berikut yang termasuk tempat pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ adalah cagar alam, kebun raya, kebun binatang, taman safari. In situ berarti di habitat aslinya, di hutan. Yang betul cagar alam. Berikut kegiatan yang mencegah kepunahan hewan dan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah memelihara anak buaya di kandang, membangun tempat penangkaran terumbu karang dan penyu. Jawabannya membangun tempat penangkaran terumbu karang dan penyu. Tahapan pada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung adalah
Lalat itu sempurna, capung tidak sempurna. Lalat melalui proses pupa, capung limfa. Maka jawabannya adalah C, pupa. Bentuk kumbang muda yang menyerupai induknya menandakan bahwa kumbang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna karena tidak ada perubahan bentuk yang terlalu mencolok. Urut-urutan yang tepat pada tahapan metamorfosis nyamuk adalah telur jentik, pupa nyamuk dewasa, telur nimfa nyamuk dewasa, nimfa telur nyamuk dewasa nimfa. Yang betul adalah A. Urut-urutan yang tepat pada tahapan metamorfosis nyamuk adalah diulang ya, nomor 33. Yang betul tadi A, telur, jentik, pupa, nyamuk dewasa. Bu Erma kurang teliti. Tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia yang dialami oleh nyamuk Aedes aegypti adalah, jadi nyamuk itu menggigit pada saat dia sudah dewasa, kemudian menularkan penyakit demam berdarah. Nyamuk dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis yang serupa dengan nyamuk adalah capung, kecoa, belalang, kupu-kupu. Nyamuk metamorfosis sempurna. Kacang, kecoa, dan belalang tidak. Yang betul adalah kupu-kupu. Perkembangan tumbuhan cabai berasal dari bagian cabai yang ditanam bijinya. Perkembangan tumbuhan cabai berasal dari bagian biji. Zigot, embrio, dan lembaga adalah bagian tumbuhan yang berada dalam tahapan pertumbuhan biji ya. Daun, buah, dan bunga bukan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dari bagian biji adalah rambutan. Zigot, embrio, dan lembaga adalah bagian tumbuhan yang berada dalam masa biji. Tempat perlindungan in situ yang berada di Pulau Jawa adalah in situ, berarti hutan ya. Semuanya hutan betul, tapi yang di Pulau Jawa yang mana? Lores, Lembah Anai. Yang betul adalah Gunung Gede, Pangrango. Upaya untuk melestarikan hewan atau tumbuhan yang paling tepat adalah menanam pohon di halaman rumah, tidak memelihara hewan yang dilindungi dan terancam punah, melakukan perburuan liar. Jawabannya A, menanam pohon di halaman rumah. Capung dalam daur hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami. Capung itu telur, nimfa, capung dewasa. Jadi yang tidak dialami adalah masa ulat dan kepompong. Benang sutra dipelihara untuk dimanfaatkan dalam pembuatan kain sutra. Bagian yang dimanfaatkan untuk membuat benang sutra adalah kepompong. Hewan yang diburu karena keindahan bulunya adalah gajah, merak, hiu, badak. Jawabannya adalah merak. Anggrek hitam adalah tumbuhan langka yang berasal dari Pulau Larat di Maluku, Sumatera dan Kalimantan, Jawa dan Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Anggrek hitam ini insektivora ya. Dia terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Tumbuh di rawa-rawa, butuh nitrogen. Komodo adalah hewan langka yang berasal dari Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Papua. Nusa Tenggara. Pulau Komodo ada di Nusa Tenggara. Herbarium yang dibangun untuk menyimpan tubuh hewan dan tumbuhan yang sudah mati atau punah, bertujuan agar hewan dan tumbuhan yang telah punah tersebut tetap dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Perlindungan hewan di luar habitat aslinya: hutan lindung, taman safari, cagar alam, taman nasional. Jawabannya taman safari. Perlindungan hewan di luar habitat aslinya:
taman safari. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka bertujuan untuk efek jera. Memberi efek jera dan kepedulian orang untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jawabannya B. Penegakan hukum diulang lagi ya. Jawabannya B, yang memberi efek jera dan kepedulian orang untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Bunga berguna untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Belatung jentik berudu nimfa berasal dari binatang. Belatung itu lalat, jentik itu nyamuk, berudu itu katak, nimfa itu capung. Jadi jawabannya yang paling atas A. Terima kasih. Assalamualaikum.